Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita ketemu lagi dan kita sama-sama memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik memberikan kami kuat sehat pada pagi ini. Kami datang bisa meninggikan namamu, memuji namamu di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu. Berikan kami hikmat, pengetahuan, kedamaian, sukacita, sehingga kami simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul pada pagi ini yang saya bawakan oleh Tuhan firman adalah damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi kita semua. Saya ambil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut pandangan orang dunia, damai sejahtera adalah suatu keadaan atau suasana yang aman, tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana, tidak ada perselisihan, dan tidak ada masalah. Nah, ada lagi orang dunia juga berpikir bahwa sumber perdamaian sejahtera itu ada pada uang, harta, kekayaan, mobil mewah, rumah megah, popularitas. Juga perdamaian sejahtera dengan hal-hal yang tampak dari luar atau secara kasat mata atau internal, atau bergantung pada situasi kondisi. Tapi ada juga mengatakan bahwa suasana damai ada kehidupan tenang dan tenteram. Selalu berpikir positif, prasangka yang baik terhadap siapapun. Tidak ada kejahatan, derita, sakit, dan duka cita. Nah, padahal semua yang ada di dunia ini hanya semu, serba tidak menentu, tidak kekal. Nah, hal ini mungkin kita merasa damai karena kita punya uang banyak, harta berlimpah, tetapi ketika uang dan harta kita sudah habis, apakah damai itu masih ada dalam hati kita? Nah, berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera dari Tuhan mengalir dari dalam hati atau internal. Tidak terpengaruh oleh situasi kondisi dan bersikap kekal. Sekalipun ada masalah, meskipun situasinya tidak baik, hati tetap dipenuhi oleh kedamaian sejahtera. Damai sejahtera bersumber dari hubungan yang karib antara kita dengan Tuhan dan dampak dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Nah, ada tertulis mengatakan, jika engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka kedamaian kesejahteraanmu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Itu Yesaya pasal 48 ayat 18. Berbunyi demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, dengan cara inilah Tuhan akan melimpahkan kedamaian, kesejahteraannya kepada kita. Damai sejahtera dari Tuhan ini tidak dapat dibeli dan diukur dengan uang atau harta sebesar apapun. Damai sejahtera ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang merupakan sumber damai sejahtera. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah gentar hatimu. Setelah Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, dia meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Tidak ada yang lebih baik dari damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, selain meninggalkan kasih sayang, kehangatan, pengajaran, dan kenangan indah, mungkin masih meninggalkan rumah, mobil, dan harta lainnya. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan damai sejahtera bagi kita, karena mereka bukanlah Tuhan. Damai sejahtera itu termasuk tubuh sehat, hati gembira, pekerjaan lancar, pergi jalan-jalan aman, tidak terjadi kecelakaan, hidup rukun, dan sebagainya. Semua ini didambakan oleh orang-orang di dunia, tetapi hanya Tuhan dapat memberikannya. Namun damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak terbatas pada hal-hal itu saja. Ada lagi satu damai sejahtera sesungguhnya, yaitu tak kalah berada dalam kesusahan besar, hati dapat tetap tenang, tidak khawatir, tidak takut. Jadi kesengsaraan apapun tidak dapat merampas damai sejahtera yang sejati ini. Nah, inilah damai sejahtera yang paling berharga pemberian Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada satu kesaksian yang luar biasa. Ada seorang saudari tua bernama Lois. Seumur hidupnya penuh dengan kesusahan. Namun dia mempunyai damai sejahtera sejati, menjadi satu kesaksian hidup yang indah. Pada usia 26 tahun, Lois yang sakit kusta percaya Tuhan di gereja Yesus Sejati, berharap sakitnya disembuhkan. Kemudian 66 tahun berlalu, jiwa raganya tersiksa oleh penyakit itu sampai dia meninggal dunia pada umur 92 tahun. Tuhan tidak pernah menyembuhkan penyakit kustanya. Kelanjutan imannya yang teguh itu, Tuhan malah membiarkan sakit kusta merampas wajahnya yang dahulu cantik, memutuskan 10 jari tangan dan 10 jari kaki yang tadinya sehat. Hidungnya melesak, 2 kaki pun membusuk. Karena orang lain mengalaminya, mungkin besar orang lain akan menjadi lagu, tidak percaya, dan bersungut-sungut. Namun, Lois justru lebih sukacita daripada siapapun. Setiap orang membesuk Lois, selalu berpikir bagaimana menghiburnya. Tetapi mereka malah terhibur oleh Lois. Berpikir bagaimana berdoa untuk Lois. Tetapi sebaliknya, Lois yang berdoa untuk orang yang membusuknya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini banyak orang pergi kemana-mana dengan bebas. Tetapi hati mereka justru terbelenggu bak dalam penjara. Sebaliknya, Lois hidup di panti jompo, namun hatinya merdeka. Tembok panti jompo tidak dapat menggurung hatinya, karena Lois memiliki damai sejahtera sejati yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, kita dapat membaca kesaksian Lois ini di majalah Holy Spirit Multi, bulan Agustus 2005. Iman, damai sejahtera, sukacita, kepuasan yang dimilikinya mengharukan semua orang, menjadi dorongan bagi semua orang. Tanpa damai sejahtera dari Tuhan, tidak mungkin Lois bisa berbuat seperti itu. Damai sejahtera dan sukacita ada seperti saudara kembar.
Kalau ada damai sejahtera, maka akan mendatangkan sukacita. Ada sukacita membuktikan ada damai sejahtera. Karena itu, hai anak-anak Allah, janganlah lagi khawatir, jangan takut. Karena Tuhan sudah mengaruniakan damai sejahtera bagi kita. Hal ini sama seperti kita mendapat kartu ATM untuk menarik uang tanpa batas. Kapanpun, dimanapun. Kita dapat menarik damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan untuk melunasi hutang kekhawatiran kita dan ketakutan kita. Betapa bahagianya kita menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini sungguh menjadi suatu penghiburan. Bagi siapa saja merasa kecewa, putus asa, terasing, termarginalkan, tersisa, teraniaya, terburuk, dan tak berdaya. Orang-orang yang paling sering merasakan hal-hal tersebut di atas ada orang-orang dari golongan miskin, yang tersingkir, yang terasing, dan penyandang disabilitas. Walaupun demikian, hal-hal tersebut dapat juga menimpa orang-orang normal, kaya, berada, dan mampu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kiasan menarik. Sebutir mutiara di dalam kerang. Kita bisa melihat kerang itu bentuknya keras dan kasar. Bahkan mungkin kita melihatnya buruk dan tidak menarik. Sebaliknya, ketika kita melihat kerang itu terbuka, di dalamnya ada sebutir mutiara yang sangat indah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seringkali keindahan maksud Allah terlihat dalam kemasan yang tidak kita sukai. Kita memandang itu jelek atau buruk, karena kita hanya dapat melihat sebatas apa yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Padahal di balik semua itu, sesuatu yang tidak kita lihat, ada mutiara yang berharga bagi kita. Demikian pula halnya pandangan manusia tentang ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia ada dalam kondisi normal, ada pula mengalami kecacatan. Manusia memandang kecacatan itu jelek atau buruk, sehingga menganggap itu kurang atau tidak sempurna. Mengapa? Karena hanya itu yang dapat manusia lihat dari tampak luarnya, bukan yang ia lihat apa yang ada di dalamnya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, khususnya kedokteran, manusia berusaha agar setiap bayi lahir tidak cacat. Kalau bisa, semua bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan normal. Tapi ada seorang berhikmat pernah berkata seperti ini: jika semua bayi manusia lahir normal atau sempurna, maka kita tidak akan pernah mengakui kemahakuasaannya. Justru Tuhan menciptakan kesempurnaan dan kecacatan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Seperti Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri lindungan firman Tuhan ini, saya kasih satu lagi ilustrasi. Ada seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya. Karena ada suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja.
Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerjaan itu mencoba lagi, tetapi usahanya kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu kecil itu tepat mengenai kepala temannya. Yang karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Kala itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar lagi nanti akan kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini kami semakin mengerti tentang diri-Mu, tentang cara bekerja-Mu. Kalau Engkau Allah yang sangat luar biasa, agung dan mulia. Apapun yang Engkau lakukan, selalu terbaik bagi setiap orang yang percaya. Ketika setiap orang melakukan sesuai kehendak-Mu, menuruti perintah-Mu, kami akan mendapat sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita menghampiri perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, sehingga mengizinkan kami semua pada pagi ini bisa menghampiri perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami, Engkau begitu baik, Engkau penuh kasih, Engkau rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa. Engkau mengasihi kami melebihi diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup dan kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihnya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat kekal. Dari apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh kita masuk dalam doa lagi. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, semoga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, melemparkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan membangun engkau, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau, Dia melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.